mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang menghampiri wajah-Mu. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Karena kami sadar Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan, banyak kali kami mengecewakan Engkau melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami, mengampuni kami dari segala kesalahan kami, menyucikan kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk masuk hadirat-Mu. Kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, yang mungkin masih di rumah. Tuhan, tolong Tuhan sertai mereka, ingatkan mereka, biarlah Tuhan akan melindungi mereka dan mereka boleh tiba di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh lingkungan gereja ini, seluruh ruangan ini. Kami semua yang ada, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sementara kami ada di sini, hati kami hanya tertuju kepadamu. Pikiran kami sepenuhnya hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah pikiran Kristus menguasai pikiran kami, sehingga sepenuhnya kami hanya mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan suatu kelegaan yang baru. Kami yang datang dengan beban berat akan pulang dengan suatu kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan melawat kami, karena kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online di rumah akan menikmati lawatan Tuhan hari ini, dan hidup kami akan diubahkan. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pikiran Kristus, kuasa Roh Allah menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga hari ini kami akan menikmati dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa buat semuanya, Shalom. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita siap bersemangat ya untuk memuji, menyembah Tuhan, karena Tuhan beri kemenangan. Haleluya, haleluya.
kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kini saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan dikuatkan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Atas kasih-Mu. Banyak setiap kami berbuat di hadapan-Mu. Engkau berikan rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Yesus. Haleluya. Amin.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua orang yang Tuhan tempatkan di samping kami. Kami bersyukur buat semua rekan-rekan kerja yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh kemenangan bagi kita. Karena kita masih boleh ada di rumah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk ada sampai hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal. Masing-masing kita coba mengingat apa yang harus, yang bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya boleh minta satu perwakilan dari yang wanita, satu perwakilan dari pria, satu aja. Apa yang membuat ibu-ibu dulu, apa yang membuat ibu bersyukur kepada Tuhan? Ada? Tolong satu orang aja bisa mewakili. Ya, ada dua tangan. Yang di belakang saja Ibu Santi. Masih bisa bernafas saudara. Kita masih bisa bernafas, itu suatu hal yang kita syukuri. Karena apa? Di rumah sakit ada begitu banyak orang yang harus pakai tabung oksigen saudara. Harus bayar untuk setiap tarikan nafas. Tapi kita bisa menarik nafas, bernafas dengan gratis. Itu patut kita syukuri. Oke, perwakilan dari bapak-bapak. Ada? Pak Kris.
ya Pak? Iya, masih sehat, bisa bersyukur. Kalau kita sehat maka kita bersyukur. Nah, pagi hari ini saya mengajak membagi perenungan saya selama minggu ini, saudara. Pagi-pagi saya bangun, terus ada satu pertanyaan di dalam hati saya. Kemudian saya merenungkan, Lin, imanmu itu iman yang seperti apa? Saya merenungkan, imanmu itu iman yang seperti apa? Kemudian saya mulai merenungkan, saudara. Saya beriman kepada Tuhan karena apa? Kalau saya beriman, saya percaya kepada Tuhan karena Dia baik, itu benar, tapi tidak cukup. Berarti iman saya tergantung kepada kebaikan Tuhan. Kalau saya diberkati, saya percaya Tuhan. Kemudian saya mulai merenung lagi. Apakah iman saya beriman, saya percaya kepada Tuhan karena Dia selalu menolong saya? Itu betul. Tetapi kalau itu saja tidak cukup. Kemudian akhirnya saya merenungkan, saya teringat dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia diperhadapkan dengan satu ancaman kematian karena akan dibakar hidup-hidup. Tetapi jawab mereka waktu itu, dan itu yang terngiang di telinga saya, kalimat ini, kalaupun Allah kami sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu yang raja. Kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup untuk melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, hendaklah Tuanku Raja ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Waktu itu akhirnya saya mengambil kesimpulan. Saya akhirnya mengatakan, Tuhan, saya akan tetap percaya kepadamu. Saya akan tetap beriman kepadamu sekalipun apa yang saya inginkan tidak dikabulkan Tuhan. Sekalipun doa saya belum dijawab oleh Tuhan, maksudnya belum dikabulkan. Sekalipun keadaan saya tidak seperti yang saya harapkan, saya tetap percaya kepadamu. Jadi saya katakan, Tuhan, iman saya bukan iman karena Tuhan baik, bukan iman karena Tuhan mencukupi kebutuhan saya, tetapi iman saya akan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan saya tidak seperti yang saya harapkan. Saya sakit, saya berdoa, Tuhan belum sembuhkan saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sesungguhnya. Amin, saudara. Saudara hadir dalam rumah Tuhan hari ini karena apa? Apakah karena kita percaya Tuhan baik? Betul. Tapi kalau karena itu saja, maka iman kita sangat mudah untuk digoyahkan. Pada saat ada tantangan, kita akan mundur. Pagi hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan firman Tuhan saya beri judul, tetap semangat. Tetap semangat. Kita akan baca dulu kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat lebih dulu. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang?
bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita membaca ini, kita akan lebih memahami kalau kita membaca di dalam Esra pasal 3 ayat 12. Esra pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan begini. Tetapi banyak di antara para imam dan orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mereka. Saudara, ini dilatar belakangi oleh pendirian kembali, pembangunan kembali bait suci seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Waktu orang-orang Israel pulang dari pembuangan, mereka diminta untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi waktu terjadi peletakan batu pertama, di situ kita melihat ada dua reaksi orang. Orang yang tidak pernah melihat kemegahan bait Allah yang lalu, itu mereka di dalam ayat yang ke-12 di sini dikatakan sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring. Kenapa? Mereka senang. Karena mereka bangga, mereka senang bait Allah sudah diletakkan kembali. Tetapi orang-orang yang dulu melihat kemegahan bait Allah yang sebelumnya, mereka menangis, saudara. Ada dua reaksi yang sangat bertolak belakang. Yang pertama, menangis karena mereka melihat masa lalu. Yang kedua, bersorak-sorai karena mereka melihat apa yang terjadi saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu orang-orang Israel dengan bersemangat mau membangun kembali bait Allah, dipimpin oleh Zerubabel, dipimpin oleh Yosua, Tuhan berkata kepada mereka melalui Hagai, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Seringkali di dalam kehidupan kita, pada saat kita kembali melihat kejayaan kita masa lalu, kemudian kita melihat keadaan kita sekarang, seringkali kita menjadi tawar hati. Betul? Seringkali kita menjadi kecewa. Seringkali kita menjadi sedih, seringkali kita menjadi seolah-olah menyalahkan diri sendiri. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel karena mereka melihat kejayaan bangsa mereka masa lalu. Mereka melihat kemegahan bait Allah masa lalu. Kemudian mereka melihat keadaan mereka sekarang, mereka menjadi menangis. Dan pada saat itu Tuhan datang kepada mereka dan menghiburkan mereka. Oh saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Tetapi mungkin ada di antara kita yang terus, slide berikutnya, melihat pada masa lalu. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Bangsa Israel pada saat itu menjadi tawar hati, menjadi kecut. Karena apa? Mereka melihat kemegahan masa lalu, mereka melihat kejayaan masa lalu, dan ternyata sekarang tidak seperti itu, dan akhirnya mereka kecewa. Jemaat yang terkasih, kita memang perlu untuk melihat, sekali-kali melihat ke belakang untuk mengintrospeksi diri kita. Melihat keberhasilan atau kegagalan kita pada masa lalu. Tetapi kalau kita terus melihat ke masa lalu, ada dua reaksi, ada dua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, jikalau keadaan kita pada masa lalu
lebih jaya, lebih mewah, lebih berhasil daripada keadaan kita sekarang, maka kita bisa menjadi sedih. Kita bisa akhirnya hanya terus hidup pada masa lalu, membayangkan masa lalu, dan kita lupa bahwa sekarang situasinya berbeda. Kita harus bergerak maju, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengenang masa lalu sekali-sekali boleh. Mengenang masa lalu untuk kita bisa mengintrospeksi diri dan mengucap syukur untuk sampai hari ini kita masih ada, itu boleh, tetapi jangan terus hidup pada masa lalu. Hidup pada masa lalu akan membuat kita ada di dalam penyesalan yang terus menerus. Kalau ternyata kita terus seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang terpuruk. Yang kedua, kalau kita terus melihat pada masa lalu kita, maka kita akan menjadi patah semangat karena harus terus merasa gagal. Inilah yang terjadi dengan orang Israel. Mereka sedih, mereka menangis karena melihat masa lalu mereka, tetapi mereka tidak menyadari kenapa ini terjadi. Itu yang bisa kita pelajari dari pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam kita baca. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat ini saudara, ayat yang kelima saja, satu ayat saja ada 3 kali diucapkan, kuatkanlah hatimu. Firman Tuhan mengatakan jangan sedih, jangan takut, kuatkan hatimu. Tuhan mengatakan jangan sedih, jangan takut, kuatkan hatimu. Artinya di sini saudara, dia sedang mengatakan jangan tawar hati, maju terus. Waktu Yosua diminta untuk mengganti Musa memimpin bangsa Israel, kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan firman yang sama, kalimat yang sama saat ini sedang ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kuatkanlah hatimu. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin saat ini kecewa. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini bergumul dengan keadaan yang saudara sudah berdoa tapi nyatanya belum terjadi juga. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul dengan sakit penyakit dan saudara sudah berdoa tetapi belum dapat jawaban. Bahkan mungkin ada orang yang melemahkan saudara dan mengatakan, katanya beribadah, katanya setia sama Tuhan, nyatanya kamu sakit, nyatanya kamu kekurangan, nyatanya kamu kehilangan pekerjaan. Ingat yang lalu. Dan akhirnya kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, kuatkan hatimu. Kalau dalam satu ayat diulang sampai 3 kali, itu berarti ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada seseorang. Mungkin ada yang sedang kecewa. Mungkin ada yang sedang melihat masa lalunya dan mulai menyesali diri dan katakan, Tuhan kenapa ini begini? Dan saudara menangis, saudara sedih. Tuhan mengatakan kuatkan hatimu. Dan kenapa Tuhan mengatakan kuatkan hatimu? Dia tidak hanya mengatakan kuatkan hatimu, tetapi dia menyertai sesuatu. Dan di sini dia mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu.
umat Israel untuk menguatkan hati mereka karena Tuhan menyertai mereka. Bagaimana Tuhan menyertai mereka? Di sini diingatkan kembali di dalam ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Tuhan kembali mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Waktu itu Tuhan menyertai bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana Tuhan menyertai mereka? Saya bayangkan mereka berjalan di padang gurun. Kira-kira sekarang ini masa-masa panas ya saudara ya. Kalau saudara jalan di tempat yang tidak ada pohon-pohon, rasanya gimana? Panas banget. Tetapi waktu mereka berjalan di padang gurun pada siang hari, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Jadi kalau lagi panas-panas, kemudian kita jalan dapat awan dan kita akan berusaha untuk bernaung. Kemarin kami pergi ke pemakaman saudara. Bukan kemarin. Ya, pokoknya beberapa hari Jumat kalau saya nggak salah kami pergi ke pemakaman. Terus di tempat pemakaman itu panas. Kemudian saya bilang sama Ibu Lianwa, tuh di sana ada pohon bambu, yuk kita ke sana. Dan kami bernaung di bawah pohon bambu. Nikmat sekali, yang lain kepanasan, kami teduh saudara. Ini tiang awan yang dipasang oleh Tuhan untuk melindungi mereka dari panas terik matahari. Waktu malam hari kalau di padang gurun, siang panas sekali, malam pasti dingin sekali. Tetapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang api pada malam hari sehingga mereka tidak kedinginan. Ada perapian yang menyala yang menghangatkan seluruh tubuh bangsa itu sehingga pada malam hari mereka tidak kedinginan, pada siang hari mereka tidak kepanasan. Saudara bisa membayangkan? Mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Ada enggak kira-kira toko sepatu, toko sendal di padang gurun? Saudara bisa membayangkan sepatu dan sendal atau sendal yang tidak pernah rusak selama 40 tahun? Pernah ada yang punya pengalaman saudara? Enggak. Paling tahan sepatu kita 3-4 tahun. Ini 40 tahun sepatu sandal mereka tidak rusak. Kenapa? Tuhan menyertai mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Atas dasar itulah Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin saudara. Jangan tawar hati. Tetap semangat bekerja di ladang Tuhan. Di sini dikatakan bekerjalah karena aku menyertai engkau. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, colek yang ada di samping kiri kanan saudara, hei tetap semangat bekerja. Mak jangan lihat ke tembok mak, di tembok enggak bisa. Orang yang di samping kiri kita, kanan kita, hei bekerja dengan semangat. Tuhan menyertai kita, amin. Apapun situasi saudara, Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya, jangan takut. Amin. Berikut ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketujuh, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Lanjut. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah
firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menyediakan seluruh kebutuhan orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Waktu itu mereka sedang membangun. Zerubabel, Yosua, dan orang Israel sedang membangun kembali bait Allah. Dalam kisah sebelumnya kita tahu bahwa mereka kekurangan. Dalam kita sebelumnya kita membahas mengenai mereka menabur, mereka mengharapkan 50, yang ada hanya 20. Mereka menanam anggur, mengirik anggur, mereka harapkan 20 takar, ternyata hanya ada 10 takar. Mereka bekerja untuk upah, tetapi upah ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dengan kata lain, orang Israel pada saat zaman Hagai ini mereka sedang kekurangan. Ekonominya hancur. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tetapi pada saat mereka mengambil keputusan untuk mengutamakan pembangunan bait Allah, maka janji Tuhan berlaku bagi mereka. Di sini dikatakan, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan bumi dan laut dan darat. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa supaya barang-barang yang indah-indah akan dikirim untuk memenuhi rumah ini. Ini janji berkat saudara. Khotbah saya 2 minggu lalu mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Dan hari ini Tuhan mengatakan kepada Yosua, Tuhan mengatakan kepada Zerubabel, aku akan memberkati, aku akan menyediakan semua yang kamu perlukan. Apakah janji ini hanya berlaku bagi bangsa Israel, saudara? Tidak. Allah kita tidak berubah. Allah yang disembah oleh orang Israel itu sama dengan Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang disembah yang dilayani oleh Yosua, Zerubabel, Allah yang sama dengan Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani, Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara layani. Janjinya masih sama. Kalau kita melakukan perintahnya, maka dia akan menggoncangkan, menggerakkan orang-orang lain untuk memberkati kita. Saya mau cerita, ini pengalaman saya pribadi, saudara. Suatu saat saya masih mahasiswa di Sati waktu itu. Saya pernah cerita bahwa saya kuliah di Sati, saya tidak pernah minta sepeser pun dari orang tua saya untuk biaya kuliah saya, karena saya masuk di Sati dengan kesadaran begini, dengan keyakinan begini, Tuhan yang panggil saya, Tuhan akan menyediakan semua yang saya perlukan. Kemudian tahun pertama saya pelayanan di Sati, saya kuliah di Sati, kami membentuk tim mau pergi ke Papua. Mau pergi ke Papua, saudara, satu tim kami ada 6 orang. Pergi ke Papua itu kan butuh biaya, betul ya. Kalau dulu masih zamannya naik kapal laut. Kami hitung-hitung, nah uang saya nggak ada, saudara. Saya nggak punya uang, tapi saya bersyukur sekalipun saya nggak punya uang, saya nggak pegang uang, tetapi orang selalu berpikir saya banyak uang. Puji Tuhan. Jadi saya katakan kepada teman-teman tim saya, ayo kita berdoa. Saya tanya kepada teman-teman tim semua, kamu mau ke Papua untuk apa? Kamu jalan-jalan atau mau pelayanan? Dia katakan pelayanan. Oke? Saya tanya satu-satu dan saya tanya diri saya, Lin, jawab dengan sangat jujur. Kamu mau ke Papua supaya kamu jalan-jalan atau mau pelayanan? Saya jawab, Tuhan, saya mau pelayanan. Oke? Nah, waktu begitu Tuhan kasih saya firman ini. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa, maka harta yang indah-indah akan dikirim ke sini.
Kemudian saya katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan dana yang kami perlukan. Berapa besar biaya yang kami butuhkan, kami percaya bahwa Tuhan akan sediakan. Setelah kami berdoa begitu, tiba-tiba suatu saat saya lewat di depan penerbit Gandum Mas. Tiba-tiba pimpinan Gandum Mas bilang begini, Lin, sini Lin. Saya bilang, iya Om, saya pergi menaik. Dia kantornya di lantai atas. Terus dia bilang, Lin, saya dengar kalian mau ke Papua ya? Oh iya benar Om. Rencananya kemana? Saya bilang kami mau ke Jayapura. Oh gitu. Dana kalian sudah cukup? Saya bilang, belum Om. Ya, saya bilang belum Om. Oke, nanti kasih proposalnya. Kami akan bantu. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Itulah karena Tuhan yang kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan membiayai. Nah itu zaman dulu. Apakah Tuhan sudah berubah saudara? Enggak. Ini yang baru terjadi di Hosana. Bulan Januari ini kita sudah mulai membangun sekolah lantai 2. Karena memang sudah sangat dibutuhkan, jadi tahun ajaran baru kita perlu ruangan baru, dan kalau tidak ada ruangan baru maka ruangan tidak cukup. Kemudian kami sudah memutuskan, ada Ibu Dora di sini. Saya bilang, Bu, kita harus bangun, dan kami berdoa bersama-sama, kami bertiga waktu itu doa di belakang. Saya dengan kepala sekolah dengan Ibu Dora, kami berdoa di kantor. Kita akan mulai tahun ini. Nah, dari bulan Oktober ya Bu Dora ya, kita bilang mau bangun tapi tukangnya belum siap, dan akhirnya Januari kami mulai. Saudara tahu pada tanggal 3 bulan Februari, kami guru-guru ada gathering di daerah Ciapus. Sementara saya di sana, tiba-tiba ada WA di HP saya. Ibu Lina, apakah ibu perlu keramik, perlu atap, perlu gipsun? Saya dengan cepat saya balas, kami perlu Pak. Karena kami sedang membangun. Nah yang kirim WA ini memang teman saya. Tetapi katanya ada orang yang menghubungi dia. Tanya, apakah saya perlu? Orang yang tanya itu saya enggak pernah kenal. Dan puji Tuhan, kalau saudara ke belakang, keramik sudah dikirim. Atap sudah dipasang. Saya ditelepon, Bu Lina, gipsunnya kapan mau dikirim? Saya bilang kalau gipsun tahan dulu, soalnya kalau dikirim sekarang nanti hancur. Allah menggerakkan orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk membiayai pekerjaannya. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun juga, percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Dan kita tahu bahwa memang pada akhirnya Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan sampai pembangunan Bait Allah selesai. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dikatakan, damai sejahtera akan ada di negeri itu. Damai sejahtera akan ada di rumah itu. Damai sejahtera akan memenuhi rumah itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua membutuhkan damai sejahtera. Kita semua membutuhkan ketenangan. Kita semua membutuhkan kedamaian. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahteranya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam jalannya. Berapa malam yang lalu kami di dalam perenungan kami di rumah, saya bertanya kepada semua yang ada ikut doa bersama dengan saya. Saya bilang, saya tanya, saya boleh tahu apa yang mempengaruhi damai sejahteramu? Apa yang mempengaruhi sukacitamu? Kapankah engkau akan bersukacita? Ada macam-macam jawaban saudara. Tidak salah.
Kalau kita bisa melihat orang berbahagia, kita juga bisa bahagia. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita juga akan merasa bahagia. Kalau kita dengar kabar yang menyenangkan, kita pasti bahagia. Tetapi saudara, kebahagiaan yang dari Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita tanpa dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kita. Kita bisa tetap bersuka cita sekalipun kita dalam keadaan sakit. Kita tetap bisa bersuka cita, kita bisa tetap merasa bahagia sekalipun kita dalam keadaan kekurangan. Kita bisa tetap bersuka cita sekalipun yang kita dapat harapkan belum terjadi. Dan itulah sukacita yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Sukacita yang Tuhan janjikan kepada kita berbeda dengan sukacita yang dunia berikan. Dunia berikan sukacita kalau kita bisa diberkati. Kalau keuangan kita melimpah, katanya kita bisa senang, belum tentu. Katanya kalau kita tetap sehat, kita bisa sukacita, belum tentu. Tetapi kalau Tuhan memberikan sukacita itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, apapun yang terjadi, sukacita akan tetap memenuhi hidup saya. Saya akan akhiri kisah ini dengan pengalaman nyata yang terjadi terhadap saya, bagaimana saya merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Ini terjadi kepada saya sendiri. Dan saya pikir jemaat banyak yang tahu. Suatu saat mobil saya dipinjam orang, saudara. Mobil ini hari Sabtu dia datang. Bu, boleh nggak saya pinjam mobil? Mau ngantar saudara ke ini katanya. Nanti besok pagi-pagi sudah datang. Saya bilang, oh ya, tapi besok pagi itu mobil dipakai antar jemput sekolah minggu ya. Oh ya, besok pagi-pagi udah datang bu. Oke, saya kasih lah. Kasih kunci, dia bawa sendiri. Apa yang terjadi saudara? Besok pagi mobil belum pulang. Sampai siang mobil belum datang. Sampai malam mobil belum datang. Orangnya dihubungin, tidak bisa dihubungin. HP tidak aktif. Saya coba hubungin keluarganya bilang, aduh saya nggak punya nomornya. Nomornya nggak bisa dihubungin. Nah saudara, kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Panik ya? Galau ya? Bisa marah? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan hari itu. Saya sama sekali tenang dan sama sekali tidak gelisah. Saya hanya berpikir begini, ya kalau memang mobil itu bukan akan jadi milik saya lagi, ya udah, toh nanti Tuhan kasih saya yang jauh lebih bagus. Itu membuat saya tenang sampai semua orang-orang yang tahu kisah itu, udah lapor polisi aja bu. Saya bilang percuma kita lapor polisi 2 hari, 1 kali 24 jam lapor baru bisa dilapor. Tapi saya dapatkan ketenangan, saya tidak panik, saya tetap tenang. Yang terjadi apa? Hari Selasa kalau saya tidak salah. Hari Selasa baru mobil, hari Selasa apa hari Senin subuh. Pokoknya berapa, tidak sesuai dengan janji. Kalau saya tidak salah hari Selasa subuh baru mobil itu pulang. Dalam keadaan yang sangat kotor, penuh pasir di atas, air penuh di atas mobil, di joknya itu sampai Pak Osen yang bersihkan saudara. Ngomel-ngomel, wajar tanggung jawab Pak Osen untuk bersihkan. Tapi saya melihat itulah sukacita yang Tuhan kasih, ketenangan yang Tuhan kasih kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau saya cerita ini bukan berarti saya membanggakan diri saya, enggak. Saya bukan tipe orang yang tenang seperti itu. Tetapi Tuhan yang memberikan itu kepada saya. Mari kita akan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara apa. Tetapi percayalah,
janji Tuhan, kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu apapun situasi saudara saat ini. Kuatkanlah hatimu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Pujian ini mengatakan aku tidak akan pernah menyerah. Dalam pengiringanku dengan Tuhan ada banyak tantangan, ada sakit penyakit, ada ujian, tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Karena dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebagai bukti iman saudara kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan punya rencana lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Musik akan tetap menggalunkan pujian ini dengan lembut. Sementara saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apapun situasi saudara saat ini, mungkin saudara sedang sedih, mungkin saudara sedang kecewa,
Mungkin saudara sedang putus asa. Mungkin saudara sedang berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidupku? Tetapi pujian ini mengatakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku tahu bahwa tidak ada maksud jahat di baliknya. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupanku. Bagi saudara yang punya pergumulan saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku bersyukur Tuhan buat semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Aku berjanji di hadapan-Mu ya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, aku tetap percaya kepadamu. Engkau punya rencana yang indah buatku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Semua yang ku bisa tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan tenang di hadapan Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan sedang bisikan ke telinga saudara. Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya pada pagi hari ini. Dia sedang melawat saudara. Apapun keadaan saudara saat ini waktunya untuk kita menyatakan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bahwa sekalipun Tuhan belum mengabulkan apa yang saya minta, aku tetap percaya kepadamu. Berbicara bagi semua umatmu pada saat ini. Engkau melawat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Haleluya Yesus. Kalau selama ini kita selalu meminta kepada Tuhan, kita selalu memohon, pada pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap setia kepadamu sekalipun doaku belum dikabulkan. Aku mau tetap setia kepadamu sekalipun keadaanku belum dipulihkan. Aku mau tetap setia kepadamu. Aku mau tetap melayani kepadamu ya Tuhan. Sekalipun harapanku belum tercapai. Karena aku menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Buka hati
hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dia sedang menyelidiki hati saya dan saudara. Dia mau memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi damai sejahtera yang mengalir dari kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang hamba kasihi pada pagi hari ini. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang beribadah online di rumah. Hamba berdoa Tuhan tolong kami agar kami memiliki iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi iman yang dipengaruhi oleh hubungan kami dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kekurangan Tuhan akan tolong kami untuk tetap bersyukur dalam situasi apapun yang kami hadapi. Yang mungkin keadaan saat ini sedang terpuruk, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk membuktikan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami persembahkan kepadamu. Ini sidang jemaat-Mu Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memilih presiden kami, wakil presiden dan semua menteri-menteri yang ada. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat, beri mereka kemampuan untuk mengatasi setiap kemelut yang ada di negeri ini. Dan kami terus menyerahkan bangsa kami, karena di dalam tangan-Mu lah seluruhnya. Hanya izin-Mu yang dapat mengizinkan segala sesuatu. Kami juga berdoa untuk penerimaan murid baru di sekolah Hosana. TK, SD dan SMP kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menggerakkan anak-anak usia sekolah, menggerakkan hati orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka mendaftar di Hosana ya Tuhan. Karena sekolah ini milik-Mu Tuhan. Kami menjalankan apa yang bisa kami laksanakan. Dan Tuhan akan bekerja apa yang Tuhan akan lakukan. Pembangunan kami bersyukur untuk dana-dana yang Tuhan sudah berikan, dan kami percaya bahwa sekolah pembangunan itu akan selesai dan semuanya akan tercukupi. Kami rindu agar pada suatu saat SMP bisa masuk pagi, tetapi untuk masuk pagi Tuhan kami masih membutuhkan 2 ruangan lagi. Kami serahkan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bekerjalah. Kami percaya dengan janji firman-Mu bahwa sebentar lagi Engkau akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Engkau akan menggoncangkan langit dan bumi untuk mengirimkan berkat-Mu, untuk memenuhi rumah-Mu dengan kemuliaan, dengan kecukupan. Sehingga semua yang direncanakan, semua yang Engkau rencanakan akan berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati jemaat-Mu, mengirimkan berkat-berkat-Mu bagi mereka, dan memberikan damai sejahtera bagi kami semua, memenuhi keluarga kami, memenuhi rumah kami, memenuhi hati kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melimpah menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita.